Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Baik. Sambil menunggu ya kedatangan kalian ya, karena ini waktunya cuma 40 menit, jadi Ana mulai dahulu ya. Yang ketinggalan nanti bisa melihat rekaman ya, karena kita memanfaatkan waktu yang sedikit ini. Baik. Kemarin kita sudah membaca ya nasab Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullahu taala ya, yaitu beliau putra dari Abdul Wahab ya, kakeknya adalah Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid bin Barid bin Muhammad bin Masarif bin Umar bin Bani Tamim ya. Kemudian kemarin kita sudah sampai Sulaiman ya. Sulaiman adalah isim yang mamnu minas sorfi ya. Sulaiman dia adalah isim yang tidak boleh ditanwin ya. Kemudian dia adalah bentuk tasgir, ingat ya, dia adalah bentuk tasgir dari kata Salman ya. Salman. Jadi kalau ditanyakan bentuk tasgir dari Salman, yaitu Sulaiman. Ya, Anak ulangi, Sulaiman ya adalah bentuk tasgir dari Salman ya. Tasgir ya, tasgir ingat ya, tasgir ya, tasgir. Tasgir atau bentuk pengecilan ya, bentuk pengecilan. Kalau di sini artinya adalah junior ya, junior ya. Ada Salman itu berarti yang besar, Sulaiman bentuk kecilnya. Ada banyak lagi makna dari tasgir ya, bisa dilihat di buku Mukhtarat yang kemarin sudah kita pelajari ya. Ada juga yang artinya ngejek ya, ngejek. Contohnya kalau kita ngomong dalam bahasa Jawa itu ada yang namanya kuntet ya, maksudnya anaknya nggak tinggi-tinggi ya. Kalau zaman sekarang ya disebutnya stunting ya. Ada yang harusnya sudah SMA namun badannya ternyata masih seperti anak TK. Nah, itu yang kalau dalam bahasa Arab itu memakai pentasgiran ya. Baik. Namun di sini ya, Sulaiman artinya bukan badannya kecil ya, bukan Sulaiman yang badannya kecil itu bukan ya. Memang namanya Sulaiman aja ya. Banyak di antara kita yang namanya Sulaiman juga. Baik, kita lanjutkan. Karena dia adalah mamnu minas sorfi, maka ya ketika dia mudhafun ilaih ya, dia menjadi mudhafun ilaih, maka dia memakai fathah
ya menjadi Sulaimana. I'rabnya Sulaiman mudhafun ilaihi majrurun bil fathah li'annahu mamnu'un minas sorfi, ya karena dia tidak boleh di tanwin tadi. Baik. Ibn. Nah, di sini ya kan Sulaiman. Nah, kemudian di situ ada ibn lagi. Ibnnya ini dibacanya apa? Apakah ibni, apakah ibnu, atau ibna? Karena ini fathah. Maka kita tetap bacanya ibn. Ibni, ya, pakai kasroh. Kenapa? Karena dia bukan mamnu minas sorfi. Jadi, yang dimaksud tabi', ya, pengikut, itu adalah mengikuti i'rabnya, ya, bukan mengikuti harokatnya. Paham ya? Walaupun di sini harokatnya fathah, namun di sini ibni, ya, bukan ibna, ya, karena dia mengikuti i'rabnya. I'rab itu apa sih? I'rab itu ada 3 kalau isim, ya, rofa, ya, jer, sama nasab. Nah, Sulaiman dia majrur, ya, dia majrur. Maka ibn juga majrur, namun alamatnya berbeda. Sulaiman majrurnya dengan fathah karena dia adalah mamnu minas sorfi. Adapun ibni dia jernya dengan kasroh, ya karena dia adalah isim mufrad. Dia bukan mamnu minas sorfi. Baik. Apakah sudah ada yang hadir? Yang sudah hadir siapa ini? Mbak Novi. Ya, siap membaca, Mbak Novi? Hal anti ma'i? Sebentar Mbak, keselak. Lebih keselak. Oh, baik. Anak teruskan dulu kalau gitu ya penjelasannya. Sulaimana ibni Aliin. Ya, Aliin. Ali adalah nama yang bukan mamnu min as-sarfi, ya, dan dia adalah isim mufrad, maka majrurnya dengan kasroh, ya. Majrurnya dengan kasroh. Berarti Sulaiman bin Aliin, ya. Aliin, ya. Di kasroh tanwin. Aliin, ya. Terus kemudian karena ada ibn maka bacanya Ali ibni, ya, Ali ibni, ya. Ini mengikuti menjadi apa namanya? Menjadi badalnya si Ali, ya. Ali ibni Muhammadin. Muhammadin kurang mim, ya, Muhammadin. Karena Muhammad juga bukan mamnu minas sorfi, maka dia majrurnya dengan kasroh, ya. Kemudian Muhammad dibni Ahmada, ya. Ahmada. Alhamdulillah. Ya, dalam baris ini kita menemukan 2 yang mamnu minas sorfi, yaitu Sulaiman dan Ahmad. Ya, ini udah kita menemukan 2 ya. Sulaiman dan Ahmad. Ya. Ahmad dia termasuk mamnu minas sorfi. Kenapa dia mamnu minas sorfi? Karena dia isim yang mengikuti wazan fi'il, yaitu af'al, ya, af'al, ya, dia ikut apa namanya, af'ala, Ahmad, ya, Ahmad, maka dia Ahmada, majrur dengan fathah li'annahu min mamnu minas sorfi. Baik. Kemudian Ahmad dabni, Ahmada bni, ya, dabni. Ini seperti tadi, ya, setelah Sulaiman maka tetap ibni, ya, karena dia majrurnya dengan kasroh. Rashid, 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 dia bukan mamnu minas sorfi, maka majrurnya dengan kasroh. Rashidin, ya, Rashidin. Namun membacanya karena sambung menjadi Rasidibni, ya. Ibni dia menjadi badalnya si Rosid, ya. Dan badalnya karena Rosid majrur maka ibn di setelahnya juga majrur. Majrurnya dengan kasroh karena isim mufrad. Barid, ya. Ibni baridin, ya, baridin, ya, barid
itu nama orang ya, bukan artinya dingin ya. Barid nama orang, baridin ya. Barid ibni Muhammad ibni, Muhammad lagi sama seperti atasnya ya. Hanya saja kalau Muhammad yang kedua ini di kasrotain karena dia mudhofun ilaihi ya, jatuh setelah ibn. Adapun Muhammad yang atas ini ya, dia adalah rofa ya, dia adalah rofa menjadi badalnya si Syekh. Paham ya, insya Allah. Bari dibeni Muhammad dibeni ya. Kemudian ini bacanya apa ini? Musyarraf atau musyarrif atau musyarruf. Nah, kalau nama orang seperti ini, maka kita butuh ilmu pengetahuan sedikit tentang sejarah ya. Karena nama orang itu nggak melulu ikut wazan, nggak melulu ya, nggak usah jauh-jauh ya. Orang Indonesia saja ya namanya banyak yang susah ya, banyak yang susah dieja. Kita bisa tahu namanya yang pasti ya, namanya yang pasti itu tentu saja dengan melihat akte kelahirannya ya, dengan melihat akte kelahirannya, apakah double Y, apakah cuma satu Y. Muhammad, apakah double M ataukah tidak double M, pakai T atau pakai D ya, namanya orang beda-beda. Sama dengan ini ya. Kalau kalian ragu caranya bagaimana ya, kalian ketikkan saja ya nama nasabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya. Nasab Syekh Muhammad, anak kasih lihat ya layarnya. Kemarin kan udah anak kasih tahu ya cara bacanya ya, cuma anak ingin agar kalian juga tahu bagaimana caranya membaca dengan benar ya. Seperti seorang ulama ya, Musayyab atau Musayyib ya, Musayyab atau Musayyib, dibacanya Musayyab atau Musayyib ya. Kita tidak boleh memutuskan sendiri ya, kita harus melihat ya sejarah. Sebentar, ini pencerminannya nggak lola. Tidak bisa ya, saya kasih tahu tidak bisa pencerminannya, gagal. Kalian bisa ketik ya di browsing kalian, nasab Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab. Maka nanti akan ketemu. Udah, kalian ketikkan. Nah, boleh kalian pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia. Nah, udah? Nah, Sudah. udah ketemu? Nah, di web Sudah. ya, di web. Nah, ini bisa. Nah, itu ya. Bisa dilihat. Nah, ini ya, nasab Muhammad bin Abdul Wahab di almanhaj.or.id, di situ ada ya, di situ dibacanya ya, Syekh bin Abdul Wahab berasal dari keluarga Ali ya, musyarraf ya, musyarraf menurut riwayat yang roji ya. Kenapa menurut riwayat yang roji? Seperti yang anak katakan tadi ya, seperti musayyab dan musayyib, mana yang roji, mana yang lebih benar. Roji artinya yang lebih kuat ya, yang lebih kuat jalan sejarahnya. Di sini ditulis, dibaca musyarraf, itu adalah yang lebih benar ya, yang lebih kuat ya. Berarti ya mungkin ada para ulama yang membacanya musyarrif ya, ada yang bacanya musyarrif. Baik.
Berarti kita bacanya musyarraf ya, ikut pendapat dari almansyad.org.id ya, karena Ana bukan ahli sejarah ya. Misalkan nanti ketika kalian ya mungkin menuntut ilmu kembali, kemudian mengambil program khusus sejarah ya, sejarah para para ulama ya, nanti kemudian menemukan seorang tokoh yang kemungkinan dia adalah kakek buyut di atasnya, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian dibaca musyarrif dan di situ diterangkan yang benar musyarrif karena begini 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 dijelaskan, maka kalian ikuti pendapat yang membaca musyarrif. Baik. Namun karena saat ini pengetahuan kita mentok di musyarraf, maka akan kita baca musyarraf. Paham ya? Baik, berarti di sini Muhammad ibni Musyarrafid ibni Musyarrafin ya. Dia tidak mamnu minas sorfi. Ya, dia tidak mamnu minas sorfi. Musyarrafin. Musyarrafid ibni Umaro. Ya, dapat 3 ini yang mamnu minas sorfi. Ibni Umaro. Umaro dia adalah mamnu minas sorfi ya, maka dia majrurnya dengan fathah ya. Kita baca Umaro. Umaro i'rabnya mudhafun ilaihi majrurun bil fathah li'annahu mamnu minas sorfi ya, karena dilarang dari sorof ya, tanwinnya. Kemudian min ya, min di sini dia adalah harfu jar ya. Min jangan dibaca man ya, kalau ini min ya. Kenapa bukan man? Karena kalau man artinya siapa ya, keturunan Umar siapa Bani Tamim, tentu tidak benar, maka kita bacanya min ya. Min dia irobnya adalah harfu ya, harfu jarrin, harfu jar ya, yang artinya dari ya, kemudian mabniun ala sukun ya, ala sukun la mahalla lahu minal i'rab ya, minal i'rab ya, dia tidak punya i'rab. Kenapa tidak punya i'rab? Maksudnya di sini adalah ya, dia i'rab itu kan rofa, nasab, jar ya, maka dia tidak nasab, tidak jar, juga tidak rofa ya. Baik, kemudian bani ya, bani dia menjadi isim majrur. Kenapa menjadi isim majrur? Karena kedahuluan min ya. Jadi bani dia adalah ismun majrurun wa alamatu jarrihi kasrah li'annahu min isim mufrad. Bani ya, bani Tamim ya. Tamim adalah salah satu kabilah yang terkenal di Arab dari Bani Tamim, yaitu Tamim bin Mur ya, Tamim bin Mur. Di Indonesia ini ya, seorang ustadz salafi yang dari Bani Tamim yaitu Ustadz Abdurrahman At-Tamimi ya, beliau dari Al-Irsyad dari Surabaya ya. Nah, dan beliau punya mobil dengan nomor kendaraannya 1, Masya Allah ya. Nomor kendaraannya nomor 1. Baik, barakallahu fiik. Udah ada yang hadir lagi belum? Belum ada. Dek Novi mau baca? Mau nyoba baca nggak, Dek Novi? Terdengar nggak, Mbak? La, la asma. Bentar. Maulah dulu. Coba pelan-pelan, jangan cepet-cepet.
Bacanya gimana nih tadi? Putus-putus ya suaranya. Atau yang oh putus-putus. Iya, Oh iya wifi-nya jaringannya cuma dua. Masya Allah. Kalau gitu pindah ke sini. Alhamdulillah udah ada wifi ini. Alhamdulillah. Baik, ya. Maulud, ya. Hmm, Maulud atau maulid. Maulid Rasul. Maulud. Ya, yang benar maulud atau Mau maulud atau maulid. Oh ya, untuk tahu ini kita buka tasrifan yang ada di kitab buku Muhtarot, dicari kata walada. Mu, mauludu. Eh, walada. ini tasrifannya gimana sih walada ini? Walada yalidu, Oh, ya. Waladan, walada. waladatan, mau lidun, mauludun gitu ya. Coba coba di tasrif, masih ingat nggak tasrifannya? Walada yalidu. Ada nggak di kitab Muhtarot? Ketemu di kitab Muhtarot? Belum ketemu. Ketemu. Ada nggak di sini tasrif? Fa'ala yaf'il berarti ya. Ya, Fa'ala yaf'il. Walada. ada nggak? Ya, yang penting Enggak. kita hafal fa'ala yaf'ilu dulu. Walada yalidu. Ya, maka dia ikut yang misal wawi ya. Wa'ada ya'idu idatan. Wa'idun mau'udun. Nah, ini kita masukkan kata walada. Walada halaman 121. Sebentar anak ganti ininya. Ya, udah kelihatan ya di layar laptop. Sudah. Halaman 121 ya, ikut bina misal wawi ya. Walada yalidu wildatan atau wiladatan ya. Walidun orang yang melahirkan, berarti yaitu orang tua ya. Maka ketika kita ngomong orang tua itu ada dua, ayah walid, ibu ibu tambahkan tak marbutoh aja ya, walidah. Wali- Kemudian yang dilahirkan mauludun ya, yang dilahirkan yaitu anak ya, mauludun. Kamu mau kemana? Mau mauludan? Ya, kira-kira benar nggak kalau jawabannya mau mauludan? Hah? Enggak. Nggak, Mau dilahirkan. ya. Oh, mauludan artinya adalah orang yang dilahirkan atau yang dilahirkan. Kemudian fiil amrnya lid, ya, lahirkanlah. La talid, janganlah engkau melahirkan. Maulidun. Nah, ini maulidun, mauludun, maulidun, maulidun artinya Pe- Al, isim zaman, isim makan, isim isim masdar mim berarti apa? Eh, tempat melahirkan, eh tem, waktu melahirkan ya artinya sama ada waktu tiga ya. ada Artinya ada tiga tiga. ya. Artinya bisa tempat,
bisa waktu, bisa juga masdar mim. Kalau masdar mim berarti kelahiran. Makanya ada kata maulidur, ya, maulidur rasul, ya. Maulid berarti dia adalah masdar mim, ya. Maulid itu berarti dia adalah masdar mim, artinya tentang kelahiran, ya, bisa seperti itu, atau pelahiran. Oke, atau proses lahirnya, bisa macam-macam, ya. Kemudian kita kembali ke kitab. Ya, kita kembali ke kitab. Nah, ini di sini ya, berarti bacanya kira-kira apa ini? Mauliduhu. Mauliduhu. Apa maulid tadi? Tempat atau waktu kelahiran. Ya, Dan mauliduhu. Kenapa kok ini tadi kan sudah ya, maulidun. Ya, kemudian harokat ini ya kita carinya bahwa dia adalah apa namanya, subjudul, ya. Kalau subjudul biasanya mubtada'nya dibuang, ya, berarti adalah kira-kira adalah hadza, ya, hadza mauliduhu, ya. Di sini rofa dia menjadi khobar. Paham sampai sini? paham insyaallah. Kemudian alha dia adalah mudhafun ilaih, ya, Mudhafun dia ilaih. mudhafun ilaihi. Kemudian irobnya apa? Mudhafun ilaihi di sini alha. Eh, dia majrur Majrur alamatu alamatu jarin fi mahalli. fi mahalli. Berarti dia adalah alha mudhafun ilaihi fi mahalli jarrin, gitu ya. Fi mahalli jarrin li'annahu min isim domir. Ya, kemudian alha ini dia itu suka menyesuaikan, ya. Walaupun dia mabni, dia suka menyesuaikan. Kalau harokat sebelumnya adalah fathah atau dhammah, ya, maka dia harokatnya hu, ya, dia mabni dengan hu, apa, dengan dhammah. Apabila di sini dalnya ini kasroh, maka maulidihi, ya, dia mabni di atas tanda kasrohnya, ya. Jadi jangan bingung, katanya ini isim domir. Isim domir itu isim yang mana ini, tapi kok bisa hahihu, ya. Oh ya, seperti itu penjelasannya. Kita lanjutkan. Ya, ini tadi judul titik 2. Nah, ini wuli. Ya, di buku sudah ada harokatnya. Wuli. Nah, harokat dal ini kira-kira apa? Wulidu. Ada Lemah. doma. Jadi apa dia? Dia jadi mubtada. Jadi mubtada. Artinya gimana? Wulidu. Oh, kan. Dia kalau wulidu itu bukan bukan mubtada. Berarti apa? Dilihat dulu, ini isim atau fiil? Dia fiil. Caranya dia tahu isim atau fiil bagaimana? Ya, ya kita harus hafal itu tadi ya, beberapa fiil, ya, beberapa isim, ya. Nanti kita akan connect. Wuli, ya, wuli. Apa ada tuh isim wuli? Ya, apa ada isim wuli? Nggak ada. Tapi kalau fiil ada, ya. Dia yaitu fiil sulasi mujarad tapi majhul. Ya, udah lupa majhul? Fiil yang majhul. Fiil yang majhul apabila dia adalah fiil sulasi, maka dia ikut wazan fu'ila. Fu'ila. Ya. Kalau maklum, maklum kan, ya, kalau nggak fa'ala, ya fa'alu, ya, atau fa'ula, fa'ila kan gitu ya. Ininya fa. Ya. Tapi kalau ini di doma, ya,
maka ini dibacanya wuli ya, kan sama ya. Ya. Berarti tinggal ininya berarti harokatnya apa yang benar? Fathah. Fathah ya. Fathah. Dia harokatnya fathah. Nah, sudah pas. Ikut wazan fu'ila ya. Kalau maklum artinya kalau majhul artinya di. Di. Ya, kalau maklum kalau majhul di. Walada melahirkan ya. Kalau wulida berarti Dilahirkan. dilahirkan ya. Apa sih fi'il yang majhul itu? Apanya yang disembunyikan? Subjeknya. Ya, subjeknya. Ya. Siapa ini yang dilahirkan kira-kira? Tahu nggak? Yang dilahirkan Syekh Syekh Muhammad itu. Ya, Syekh Muhammad. Namun, itu kalau pertanyaan ke bahasa Indonesia ya. Kalau ditanya dalam bahasa Arab, wulida, ya, dia adalah fi'il yang majhul. Nah, kemudian yang melahirkan, ya, itu disembunyikan karena kita sudah tahu pasti yang melahirkan adalah seorang ibu, bukan batu, ya, bukan batu. Taib. Kemudian siapa yang dilahirkan? Kalau dalam bahasa Indonesia kita udah tahu yang dilahirkan adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Namun kalau ditanya bahasa Arab siapa yang dilahirkan, maka jawabannya adalah hada. Loh kok gitu? Iya. Ya, wulida hada. Ya, telah dilahirkan hada ya. Ini ya. Seorang al-alim ini al-alim hada al-alimu. Ya. Kalau ditanya sebentar, fiil yang majhul. Kalau fiil yang maklum itu kan terdiri dari fa'il ya plus maf'ulun bih gitu ya. Kalau yang maklum ya. Adapun kalau yang Ya. majhul kan fa'ilnya disembunyikan ya. Kemudian maf'ulun bihnya menjadi na ibul fa'il. Ingat? Lupa? Ingat. Ingat ya. Nah, naibul fa'il dia i'rabnya adalah rofa ya. Berarti di sini hada dia menjadi naibul fa'il yang harusnya rofa. Namun karena dia adalah hada yaitu isim isyarah, maka dia tidak bisa rofa alias fi mahalli rof'in. Kenapa fi mahalli rof'in? Karena hada berasal dari ismul isyarah ya. Seperti domir. Domir tidak bisa rofa nasab, dia harus fi mahal karena dia adalah min isim domir. Kalau hada dia tidak bisa itu, dia harus fi mahal karena dia adalah isim isyarah. Ingat isim isyarah ada hada, hadani, haulai. Insya Allah ingat ya. Baik. Kemudian ya kita lanjutkan. Ya hada dia menjadi naibu fa'ilin, menjadi penggantinya fa'il ya karena sebelumnya menjadi maf'ulun bih ya. Kemudian fi mahalli raf'in li'annahu min isim isyarah. Kemudian al-alim, apa harokatnya al-alim? Ya. Ini alhamdulillah lamnya sudah dikasih harokat kasroh. Ya, maka kita jangan membacanya al-alam. Kalau alam, alam beda lagi. Ya alam ya alam. Ya, alam semesta. Namun di sini ada harokat kasrohnya, tidak perlu nyari lagi. Al-alim artinya adalah orang yang berilmu. Isim fa'il dari alima ya'lamu ilman alimun. Ya. Alimun isim fa'il dari alima ya'lamu. Ya. Dilihat di sini, jangan lupa kalau setelah ada isim, kemudian dia adalah ma'rifat dengan alif lam, maka al-alim di sini menjadi apa? Masih ingat? Menjadi Khobar. khobar, menjadi Kan. Eh, ayo sebentar. Lupa. ingat-ingat isim makrifat jatuh setelah isim isyarah. Maka dia menjadi
Badal. badal, ya, menjadi penggantinya si hada. Ya, kalau hada dia naibul fa'il dengan fi mahalli rof'in, maka di sini harokatnya berarti harus rofa. Rofa. Iya, karena mengikuti rofnya hada. Rofanya isim mufrad yaitu dengan mah. Maka kita baca wulida hadal alimu. Ya, wulida hadal alimu. Ya, diharokatin. Yang belum diharokatin kayak udah kebaca tuh wulida hadal alimu. Kemudian selanjutnya dibacanya fi. Coba di irob di Novi. Fi harfu jarrin. Bentar. Harfu jarrin sebelum lama halalah minal i'rab. Lupa. Mabni Iya, ya. Jangan lupa dia iya, mabni. oh iya, Mabninya dengan mabni. apa? Di atas Eh, mabni dengan kasroh. kasroh. Mana kasroh? Dengan ini sukun. Sukun ya. Sukun. Terus fi mahalli. Lama Fi mahalli apa mabni tadi? mabni. Mabni. Kemudian la mahalla lahu Lama minal halalahu i'rab. minal i'rab. Barakallahu fiik. Ya. Fi dia adalah huruf jar ya, yaitu yang mengejarkan. Berarti isim setelahnya harus Majrur. majrur. Berarti dibacanya ya. Baladat ta. Ya. Ta ta marbutohnya bingung. Baladata. Hmm. Bel ya. Beldah. Oh, baldat. Beldah. Kita cari tahu harokatnya itu tentu saja lewat kamus ya. Diketikkan balada nanti akan muncul ba lam da tak marbutoh ya. Di situ lamnya di sukun. Artinya adalah ya kampung ya. Kalau di sini kampung bukan kota besar. Jadi kita sesuaikan ya. Jadi kita tidak bisa melulu belajar bahasa nahwu tanpa belajar tentang ilmu ilmu sosialnya, ilmu sejarahnya dan lain-lain. Karena banyak kata itu bisa kita baca karena kita membaca sejarah dan informasi yang lainnya seperti ini ya. Baldah ya. Baldah bisa kita ketikkan di kamus, maka di situ lamnya di sukun, artinya adalah kampung. Di situ ada dua arti, kota besar sama kampung. Kita taunya kampung dari mana? Ya, dari sejarah tentu saja. Ya, bahwa Muhammad ibnu Abdul Wahab bin Sulaiman ini dilahirkan di kota kecil yaitu Al-Uyainah. Di situ ya, terusannya fi baladati. Ya, fi baladati Al-Uyainah. Baik. Kita tahu harokatnya kasroh karena dia kedahuluan fi ya. Kemudian al-uyainah ya. Al-uyainah itu adalah sebuah nama ya, sebuah nama kampung ya atau kecil yang berada di tengah-tengah negara Arab Saudi. Walaupun kampung karena dia berada di tengah-tengah kota Saudi, maka sama aja ya, bentuknya adalah gurun pasir. Kemudian al-uyainah kita tahu harokatnya yainah dari mana? Tentu saja dengan mengetikkan di kamus ya, karena dia adalah nama. Kalau nama kita tidak bisa mengarang sendiri kayak Semarang ya, tidak bisa kita membacanya Semirang walaupun di sana ada kata Semirang ya, karena adalah nama. Jadi jangan lupa untuk nama-nama kalian pastikan browsing dulu ya. Uyainah. Kemudian Uyainah karena ada alif lam maka di sini harokatnya kasroh ya, karena ada
alif lam. Kalau tidak ada alif lam, tentu saja harokatnya dengan fathah karena dia mamnu. Namun karena dia dengan alif lam, maka dia dengan kasroh karena tidak ada mamnu ketika bersambung dengan alif lam. Tidak ada mamnu ketika bersambung dengan alif lam. Al-Uyainati, ya, fi baldatil Al-Uyainati. Wulida telah dilahirkan ulama ini, ya, ulama ini di kampung Uyainah. Ya, untuk tentang Uyainah kalian bisa melihat di Wikipedia ya, apa itu Uyainah. Kemudian di sini sana, ya. Untuk sana diperhatikan, ya. Dia tidak didahului dengan fi, ya, maka kita bacanya sanata. Kenapa sanata? Karena dia menjadi dzorof. Ingat dzorof ya. Kalau lupa nanti kita buka-buka lagi. Dzorof, ada dzorof zaman, waktu, ada dzorof makan, tempat. Kata sana dia sebenarnya tidak bisa menjadi rofa, nasob, jer, ya. Namun karena dia di sini menjadi dzorof, ya, menjadi dzorof. Dzorof itu dia menjadi waktu, keterangan waktu pada tahun artinya ya. Maka dia mabni karena dia dzorof. Mabni dengan fathah. Ya, ingat nanti dibuka-buka lagi di Mukhtarot bahwa kata sana dia itu sebenarnya punya irob, dia bisa rofa, bisa nasab, bisa jer, ya. Namun ketika dia menjadi dzorof, maka dia mabni dengan fathah. Taib. Nah. Kemudian ini, nah ini angka-angka ini ya, 1115. Nah, kita bacanya bagaimana? Kita kemarin udah belajar tentang huruf ya. Kita sebenarnya bacanya bebas ya, bisa mulai dari belakang, bisa mulai dari depan ya. Kalau dari depan ya berarti dia alaf, alfun ya, fisanati alfin ya. Kenapa alfin? Karena ini sanata, kemudian alfin. Dia menjadi mudhofun ilahi. Tayyib, afan, waktunya mau habis dan sebentar lagi mati. Kita tutup dahulu, jangan lupa itu dicari tahu bagaimana cara membacanya ya, dengan membuka yang kemarin tuh, catatan. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.